Ada permasalahan dengan keterpenuhan ijazah. Sekurang-kurangnya berijazah SMA, tamat sekolah menengah atas. Tapi ada indikasi Fufu Fafa ini nggak jelas, tamat atau enggak. Terakhir kita lihat teman-teman pro-demokrasi ini ketemu dengan pimpinan DPD RI, meminta semacam DPD sekarang mengadili segala macam tentang Jokowi dan Gibran. Terus mereka bekerja dan bergerak, sementara publik juga sudah melihat pemerintah ini sudah serius bekerja. Menurut Kak Irma, bagaimana cara meredam isu-isu ini semua? Saya kira kalau usah diredam, biarin aja. Hormati sendiri. Kemungkinan ada mental illness atau penyakit-penyakit rohani yang bisa dikualifikasikan sebagai hal yang memenuhi syarat untuk di-impeach. Refli ini anak muda yang sebenarnya menurut saya sih ya, secara kemampuan saya sih menyayangkan gitu, karena dia sebenarnya negara ini butuh juga anak-anak muda seperti Refli gitu. Kenapa harus kesana-sana gitu ya? Mestinya dia nggak usah kesana-sana. Kalau saya menyayangkan, tapi kan itu haknya beliau. Saya tidak bisa membayangkan ini kalau terjadi apa-apa terhadap Prabowo dan kita dipimpin oleh Gibran. Saya tidak bisa terbayang. Setiap saya melihat langkahnya, ada pemimpin negara besar seperti ini, dan kok saya menjadi rakyatnya gitu. Jadi publik sebenarnya juga melihat itu sebenarnya cuman akrobat-akrobat yang nggak bermakna ya. Genit-genitan aja lah kalau menurut saya sih, cari-cari perhatian ya kan, genit-genitan gitu. Karena saya juga kenal dulu Said Didu juga ada di BUMN, dan saya waktu itu masih sebagai karyawan BUMN. Pada saat itu beliau juga nggak melakukan apa-apa, nggak teriak-teriak lah begitu ya soal misalnya ketika terjadi penjual privatisasi BUMN. Jadi memang harus, saya setuju lagunya Mas Refli Harun tadi, ya, memang harus dimaksudkan. Rasa cemas, hidup berat, dunia gelap, Fufu Fafa maksulin saja. Kalau keluar tuh beliau tuh, kalau Surya keluar mereka selalu teriak panci mana panci gitu kan. Nah itu kan sebenarnya ya masyarakat akhirnya tahu lah gitu ya, kualitas dengan kapasitas orang tuh tahu. Bukan saya menghina, enggak. Ini kan saya bilang netizen dari TikTok saya tuh kan selalu saya lihat gitu kan, kalau ada beliau misalnya bicara di TikTok tuh kan selalu komen-komen tuh kan saya sering baca gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya di channel Gosip Politik ya. Oke, di kesempatan kali ini saya akan membagikan statement menarik dari Irma Suryani Caniago ya, saat podcast di kanal YouTube Sulfan Lindan ya. Di kesempatan itu, Irma Suryani mempermalukan Refli, Said Didu, dan juga Roy Suryo ya, yang kemarin sempat rapat dengan DPD untuk mengadili Jokowi dan Gibran ya. Oke, tanpa lama basa-basi, mari kita simak saja statement dari Ibu Suryani Caniago di video berikut ini. Terakhir kita lihat teman-teman pro-demokrasi ini, teman-temannya Kak Irma juga sih sebenarnya. Refli Harun, Said Didu, ya kan, ketemu dengan pimpinan DPD RI, ya kan, meminta semacam DPD sekarang mengadili segala macam tentang Jokowi dan Gibran. Artinya terus mereka bekerja dan bergerak, sementara publik juga sudah melihat pemerintah ini sudah serius bekerja. Tapi isu untuk mengadu domba antara Prabowo dengan Pak Jokowi lewat isu Gibran, isu Fufu Fafa, itu terus mereka gelontorkan ke publik. Menurut Kak Irma, bagaimana cara meredam isu-isu ini semua? Saya kira kalau usah diredam, biarin aja. Hormati sendiri. Berarti mereka sepanjang melakukan pekerjaan yang sia-sia. Ya, sepanjang pemerintah melakukan sesuatu dengan benar, on the track. Mereka akan mati sendiri. DPD contohnya, DPD itu kan kewenangannya wilayah. Kecuali mereka ke DPR, beda. Kemudian DPR memberikan angin, memberikan apa, itu beda. Kalau ke DPD kan wilayah nih. Dan saya yakin juga di dalam DPD itu kan nggak semuanya otaknya, mohon maaf ya, nggak seperti mereka lah gitu. Jadi publik sebenarnya juga melihat itu sebenarnya cuman akrobat-akrobat yang nggak bermakna ya. Genit-genitan aja lah kalau menurut saya sih, cari-cari perhatian ya kan, genit-genitan gitu. Karena saya juga kenal dulu Said Didu juga ada di BUMN, dan saya waktu itu masih sebagai karyawan BUMN. Pada saat itu beliau juga nggak melakukan apa-apa, nggak teriak-teriak lah begitu ya soal misalnya ketika terjadi penjual privatisasi BUMN dulu kan di pelabuhan, mereka juga bukan orang yang teriak-teriak juga sih. Gitu. Menurut saya ya biasa-biasa aja sih sebenarnya beliau juga dulu gitu ya. Kemudian Refli ini anak muda yang sebenarnya menurut saya sih ya, secara kemampuan
saya sih menyayangkan gitu, karena dia sebenarnya negara ini butuh juga anak-anak muda seperti Refli gitu. Kenapa harus ke sana-sana gitu ya? Mestinya dia nggak usah ke sana-sana. Kalau saya menyayangkan, tapi kan itu haknya beliau. Saya juga nggak bisa mengatakan bahwa apa, tapi saya sih menyayangkan karena saya tahu Refli punya kapasitas yang bagus gitu. Nah, kalau komentar Mbak Irma sendiri, Kak Irma sini tentang ada seorang ahli yang mengaku-ngaku ahli telematika, ya kan, bahwa itu 99,9% itu yakin akun Aku Fafa adalah akunnya milik Gibran. Gimana Kak Irma? Kan nggak pernah bisa dibuktikan. Buktinya mana? Satu. Kedua, dia bukan ahli telematika kalau menurut saya. Bukan ahli telematika ya? Dia kan sekolahnya bukan IT. Dan saya nggak tahu juga tuh kenapa dia disebut sebagai ahli telematika. Saya nggak tahu juga sih kenapa dia disebut itu. Yang kedua, yang ketiga, mohon maaf sekali. Saya minta maaf ya. Kalau di TikTok saya tuh kan cukup besar ya, TikTok saya ada 37 ribuan ya. Baru saya setahun itu baru TikTok ikutnya ya. 37 ribuan, yang like itu udah sampai hampir 1, sekian juta itu. Gitu ya. Gede sekali. Itu bilang gini, kalau keluar tuh beliau tuh kalau Surya keluar, mereka selalu teriak panci mana panci. Gitu ya. Nah itu kan sebenarnya ya masyarakat akhirnya tahu lah gitu ya, kualitas dengan kapasitas orang tuh tahu. Bukan saya menghina, enggak. Ini kan saya bilang netizen dari TikTok saya tuh kan selalu saya lihat gitu kan, kalau ada beliau misalnya bicara di TikTok tuh kan selalu komen-komen tuh kan saya sering baca gitu ya, terusan panci mana panci gitu kan juga nggak bagus juga sih sebenarnya ya. Jadi menurut saya semuanya nanti akan mereda sendiri lah. Sekarang ini justru kita fokus, kita tuh nggak lagi melihat kepada politik praktis di luar. Yang ribut-ribut itu udah nggak menjadi bagian dari yang kita perhatikan lagi. Mohon maaf, kecuali mungkin ada orang-orang tertentu ya, oknum tertentu yang masih bermain-main di media gitu. Saya nggak tahu ya. Cuman kalau rata-rata anggota parlemen kita sekarang fokus dengan kerja, fokus dengan bagaimana pemerintahan ini bisa menyelesaikan targetnya. Kenapa? Karena mereka kan mitra kerja kami. Nah kalau target mereka nggak tercapai, kerja kami juga artinya nggak tercapai. Kan kami memberikan anggaran, kami memberikan regulasinya, tapi kami juga memberikan kontrol. Nah kalau itu tidak bersinergi antara mitra dengan parlemen, berarti kan yang salah dua-duanya nih. Jadi kita nggak pernah lagi berpikir soal politik praktis di luaran yang presiden akal sesat bicara macam-macam, itu kita abaikan aja lah. Ya yang penting sekarang bagaimana kita menyelesaikan target yang sudah ditetapkan presiden, dan kami sebagai wakil rakyat mengawal, mengontrol, memberikan regulasi, mensupport, sekaligus juga mengkritisi. Begini, saya pernah bilang pemerintah yang terlalu absolut biasanya diktator. Saya pernah bicara begitu. Tapi yang saya lihat dari Pak Prabowo ketika merangkul semua pihak, itu bukan berarti dia mau bersikap diktator kalau menurut saya. Karena beliau membutuhkan banyak orang dengan banyak pikiran ternyata. Ya, lawan politik pun dirangkul masalahnya dengan beliau. Ya. Mereka kan seharusnya dengan yang ada aja sudah cukup sebenarnya beliau membangun kekuatan. Tapi nggak sebatas itu gitu. Dia mau mengajak semua orang untuk bekerja sama membangun bangsa ini. Itu yang saya lihat dari Pak Prabowo hari ini. Dan itu tercermin dari kabinetnya ini, kabinet yang beliau bangun ini gitu. Nah, maka kemudian sekali lagi saya bilang bahwa seperti PDIP mau ngapain lagi gitu? Mau ngapain lagi? Ayo dong kerja sama-sama, kan seperti itu sebenarnya Pak Prabowo bilang, mau ngapain lagi, ayo dong kerja sama gitu, lupain yang kemarin-kemarin, ya kan, selesailah sudah gitu. Ayo kita bangun sama-sama, dan PDIP pun diberi kesempatan untuk berada dalam kabinet yang sesuai dengan apa yang dimiliki PDIP kan gitu. Dan saya yakin insya Allah PDIP juga mau membangun bangsa ini bersama-sama. Kalau saya lihat ya, asal jangan ada orang yang oknum-oknum yang ngompor-ngomporin lah yang nggak karu-karuan.